sekalipun hanya satu tarikan nafas ibumu ketika melahirkanmu, engkau tidak akan bisa membalasnya. Allahu Akbar. Betapapun, apapun yang kita lakukan, sepanjang usia kita untuk membalas kebaikan ibu kita, itu tidak akan bisa sepenuhnya membalas budinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yadzil waladu al walid." Seorang anak tidak akan bisa membalas budi baik orang tuanya, illa kecuali idza wajadahu mamlukan, kecuali apabila sang anak mendapatkan bapaknya dalam sebuah perbudakan, kemudian dibeli, tsumastarahu liyu'tiqahu, kemudian dibelinya untuk memerdekakannya, baru bisa. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kisah lain, seorang ulama yang menjadi ulama karena doa ibunya. Hasan Muhammad Abdul Walid An-Naisaburi berkata, ibuku bercerita kepadaku. Yang meriwayatkan kisah ini Imam Al-Hakim. Dulu aku mengandungmu, kata ibunya. Dan Imam Al-Abbas bin Hamzah punya majelis. Maka aku meminta izin ayahmu untuk menghadiri majelis tersebut. Ibu itu dalam keadaan hamil sengaja menghadiri majelis-majelis ilmu, meminta izin kepada suaminya untuk membiasakan anak yang di dalam kandungannya. Lalu aku minta izin kepada ayahmu dan dia mengizinkan. Suatu ketika di akhir majelis, Al-Abbas bin Hamzah berkata, berdirilah kalian. Semuanya berdiri. Lalu Al-Abbas bin Hamzah berdoa dan aku pun ikut berdoa ketika itu. Aku berdoa kepada Allah, ya Allah, anugerahkanlah aku seorang anak yang berilmu, anak yang alim. Lalu ibunya bercerita. Lalu aku pulang ke rumah dan malam harinya aku bermimpi. Di dalam mimpi tersebut seseorang mendatangiku dan ia berkata, "Abshir, abshiri, bergembiralah wahai wanita. Sesungguhnya Allah telah mengabulkan doamu dan menganugerahkan kepadamu seorang anak laki-laki dan menjadikannya seorang alim serta hidup sebagaimana bapaknya hidup." Ibuku berkata, kata Hasan Muhammad Abdul Walid, dan bapakku hidup 72 tahun. Jadi umur bapaknya 72 tahun. Kemudian dia berkata, saat ini telah sempurna usiaku 72 tahun. Beberapa hari setelah dia bercerita tentang ibunya tersebut, dia meninggal pula. Persis seperti yang dilihat oleh ibunya di dalam mimpi. Ibunya berdoa agar anaknya menjadi seorang alim. Dan doanya itu dikabulkan sehingga anaknya menjadi seorang ulama besar. Para ibu, doakanlah anak-anak agar mereka menjadi anak yang soleh dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah lain, seorang yang tidak pandai baca Al-Quran, seorang ulama yang awalnya tidak pandai baca Al-Quran, lalu karena doa ibunya akhirnya dia hafal Al-Quran dan pandai ilmu-ilmu agama lain. Sahal bin Bishr Al-Isfirayini berkata, Salim bin Ayyub Abul Fathi Ar-Razi menceritakan kepadaku bahwa ia pernah ketika kecil di kota Rai. Di sana ia menghadiri majelis sebagian ulama untuk belajar. Usianya ketika itu masih kecil, sekitar belasan tahun. Lalu hadirlah dia di suatu hari di majelis halaqah Al-Quran. Sampai giliran dia, gurunya berkata, Fulan, maju, giliran Anda. Maju. Baca Al-Fatihah. Tidak pandai.
Dibacanya Al-Fatihah, lidahnya patah-patah, berat dan keluh rasanya. Dia tidak sanggup. Gurunya bertanya, apakah engkau mempunyai ibu? Alaka walidah? Qala na'am. Ya, saya mempunyai ibu. Idzan irji' ilayha. Kalau begitu pulanglah, temui ibumu dan minta ia mendoakanmu. Pulang, temui ibumu dan minta ia mendoakan. Lalu pergilah dia pulang dan menemui ibunya, meminta doa ibunya, berharap dan memohon kepada ibunya agar ibunya berdoa agar dia diberi ilmu, dimudahkan untuk membaca Al-Quran dan memahami. Lalu ibunya berdoa. Ketika usianya mulai menginjak dewasa, pergilah dia belajar ke Baghdad. Dan di sana dia belajar dari ulama-ulama sampai dia hafal Al-Quran, bisa ilmu bahasa Arab, mempelajari kitab fikih Mukhtasar Al-Muzani, kitab muridnya Imam Asy-Syafi'i. Ketika dia kembali ke kampung halamannya di Rai, dia sudah membuka majelis. Dia menjadi guru, mengajar kitab fikih. Gurunya yang dahulu sudah tua datang. Heran dia melihat anak itu, masih muda, sekarang sudah mengajar. Lalu ditanyanya, bagaimana engkau belajar? Lalu apa kata anak tersebut? Mengingatkan gurunya tersebut, pulanglah engkau ke rumah ibumu, minta doa ibumu. Tertawa gurunya, ingat, oh ini murid saya yang dulu. Begitulah doa seorang ibu. Rasulullah SAW bersabda, salasu da'awat yustajabulah. Ada 3 doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya da'watul walid li waladihi. Doa orang tua untuk anaknya. Doa orang tua untuk anaknya. Kita ingat kisah Juraid yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang dipanggil oleh ibunya ketika itu salat sunat. Lalu dia tidak memanggil ibunya. Akhirnya ibu mendoakannya, mengutuknya, ya Allah jangan matikan anakku sampai dia melihat wajah-wajah wanita pelacur, bertemu dengan wanita-wanita pelacur. Dikabulkan oleh Allah doanya. Imam Zamakhsyari, ya, ahli fikih dan ahli kalam, ahli fikih dan ahli kalam, kakinya cacat buntung. Lalu muridnya bertanya kepada Imam Zamakhsyari, ya Imam, ceritakan kepada kami kenapa kakimu buntung. Apa jawabnya? Doa ibuku. Kenapa bisa demikian? Lalu dia bercerita, ketika aku kecil, aku suka bermain burung. Lalu burung tersebut aku ikat dengan tali kakinya. Suatu hari burung tersebut lepas dan masuk ke dalam sebuah lubang. Lalu aku menariknya dengan kuat hingga kakinya putus. Ibuku merasa sedih melihat burung tersebut. Kakinya putus. Lalu ibuku mengucapkan kata-kata, suatu saat kaki kamu akan putus, sebagaimana engkau telah memutuskan kaki burung ini. Allah kabulkan. Lalu kata Imam Zamakhsyari, suatu ketika saya dalam perjalanan untuk menuntut ilmu ke Baghdad. Lalu saya jatuh dari kuda. Kaki saya patah dan akhirnya harus diamputasi. Teringat saya doa ibu saya. Hati-hati wahai para orang tua. Hati-hati wahai para ibu. Dan takutlah wahai para anak. Doa orang tua, apalagi doa ibu, didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ibu kita mengucapkan doa kecuali untuk kebaikan dan keridhaan kita. Orang yang didoakan oleh ibunya dengan kebaikan, keberkahan, keridhaan, insyaallah ketentraman, kedamaian, kesuksesan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat akan menyertainya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Abu Hanifah, lihat adab seorang ulama kepada ibunya. Imam Abu Hanifah yang terkenal cerdas,
dan piawai dalam menggunakan logika. Suatu hari muridnya Abu Yusuf berkata, Ibu Abu Hanifah pernah bersumpah. Lalu dia berkata kepada Abu Hanifah, Ya Abu Hanifah, salil khaf. Wahai Abu Hanifah, anakku tanyakan kepada tukang cukur. Tanyakan kepada tukang cukur, apa yang harus aku lakukan terhadap sumpahku ini. Nah, paman Abu Yusuf ini tukang cukur yang juga punya majelis. Padahal Imam Abu Hanifah di Kufah ketika itu. Di Baghdad imam besar, rujukan dalam ilmu fikih. Ibunya malam ketika ada masalah menyuruh Abu Hanifah bertanya kepada orang yang kalibernya di bawah Abu Hanifah. Anakku tanyakan kepada tukang cukur itu, apa yang harus saya lakukan terhadap sumpah ini? Bukan bertanya kepada Abu Hanifah. Tetapi Abu Hanifah tidak merasa direndahkan karena itu adalah ibunya. Lalu Abu Hanifah datang kepada tukang cukur tersebut, Abu Talib, dan dia berkata, Ibuku bersumpah dan ia memerintahkanku untuk bertanya kepadaku, aku tidak mau menentangnya. Berikan aku fatwa, aku akan berikan jawaban tersebut kepada ibuku. Lalu Abu Talib tersebut malah balik berkata kepada Abu Hanifah, sekarang Anda yang berikan fatwa, sampaikan kepada saya akan sampaikan kepada Anda lagi. Sebab mana mungkin saya memberikan fatwa kepada Abu Hanifah. Akhirnya Abu Hanifah menjelaskan masalah itu begini. Tukang cukur itu balik berfatwa dan Abu Hanifah menyampaikan kepada ibunya. Tukang cukur berkata begini dan begini. Ibunya senang. Abu Hanifah juga senang. Lihat kesantunnya Abu Hanifah kepada ibunya. Yang lebih hebat lagi, seorang imam ahli hadis sedang mengajar bersama murid-muridnya, membuka kitab-kitab hadis. Lalu ibunya datang, Fulan, tolong beri ayam makan. Datang ke majelis, dia sedang mengajar, langsung dia berdiri. Dipanggilnya anaknya. Fulan, pulang, beri ayam makan. Kita akan malu. Mungkin marah pulang-pulang, maknya gimana, masa gini, malulah saya sama murid-murid saya disuruh pulang beri ayam makan. Tapi dia tidak ditutupnya kitabnya, ditutupnya majelisnya, dia pulang. Diberinya ayam makan. Selesai dia jalankan perintah ibunya, balik lagi nih. Muridnya masih menunggu. Dibukanya lagi kitab dan dilanjutkan pelajaran lagi. Allahu Akbar. Nanti kita akan dengarkan riwayat-riwayat lain. Imam Al-Bukhari, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Lalikai dalam kitabnya Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Imam Al-Bukhari di masa kecilnya kehilangan penglihatan. Tidak bisa melihat. Dan ibunya senantiasa berdoa agar anaknya bisa melihat. Akhirnya dia bermimpi. Dalam mimpi tersebut disampaikan bahwa Allah telah mengembalikan penglihatan anaknya. Keesokan harinya ternyata anaknya telah bisa melihat. Karena doa seorang ibu, tentunya ibu yang soleh, ibu yang solihah, ibu yang taat kepada Allah. Tetapi kalau ibu yang suka berbuat maksiat, tidak menjalankan sholat, lalai, bagaimana doanya akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang tawanan dibebaskan karena doa ibunya. Abdurrahman bin Ahmad berkata, aku mendengar ayahku berkata, seorang wanita datang kepada Imam Al-Hafidh Baqi bin Mukhallad, salah seorang imam besar, Baqi bin Mukhallad. Datang seorang wanita sambil menangis kepada imam tersebut. Lalu dia berkata, hai imam, anakku ditawan oleh tentara Romawi. Aku tidak memiliki harta untuk menebusnya.
Aku tidak memiliki apa-apa kecuali sebuah rumah kecil. Dan dia adalah anakku semata wayang. Tolong beri aku saran. Atau tolong carikan orang yang bisa membantuku untuk menembus anakku. Aku tidak mungkin berpisah dari anakku. Aku tidak tidur siang dan malam. Tidak lagi merasakan makan yang enak. Memikirkan nasib anakku. Kemudian Imam Baqi tertunduk. Lalu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sang ibu ikut berdoa pula ketika itu. Melihat Imam Al-Baqi berdoa, ibu tersebut ikut berdoa pula. Lalu Imam Al-Baqi berkata, pulanglah dahulu bu, saya akan pikirkan yang terbaik untuk anak Anda. Pulanglah wanita tadi. Beberapa waktu setelah itu, selang beberapa lama, wanita tersebut datang lagi. Tetapi datang dengan membawa seorang pemuda dan berkata, kata dia, kami berada dalam tawanan pasukan Romawi. Dan kami dipekerjakan setiap hari. Dalam keadaan kaki kami dirantai. Pagi hari mereka disuruh kerja paksa. Sore pulang. Suatu hari rantai yang mengikat kakiku terlepas dan jatuh ke bumi. Petugas yang mengawasiku marah dan membentakku, menuduhku melepaskan. Lalu aku berkata, tidak mungkin aku memutuskan rantai ini. Akhirnya dicari lagi pandai besi, dipasang lagi rantainya. Tidak beberapa lama setelah itu putus lagi, lepas dan jatuh lagi ke bumi. Berulang-ulang. Akhirnya mereka kebingungan. Lalu dipanggilkanlah pendeta-pendeta Nasrani ketika itu. Pendeta-pendeta tersebut berkata kepada pemuda ini, apakah engkau punya seorang ibu? Ya, saya punya ibu. Apa jawab pendeta-pendeta tersebut? Kalau demikian, ibumu telah mendoakanmu. Dan tidak mungkin bagi kami untuk membelenggumu. Lalu akhirnya mereka membebaskan pemuda tadi. Setelah mereka hitung hari kebebasannya tersebut, ternyata sama harinya dan tanggalnya saat kedatangan wanita itu pertama kali kepada Imam Baqi bin Mukhallad dan ketika ibu tersebut berdoa. Allahu Akbar. Kenapa? Sang ibu berdoa dalam keadaan susah, sedih, dan betul-betul berharap kepada Allah. Hatinya betul-betul terarah kepada Allah. Doa yang khusyuk, doa yang sepenuh hati dari seorang ibu pula tentu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini bakti seorang wanita. Mungkin para akhwat wanita muslimat ada yang bertanya-tanya di belakang. Dari tadi Ustadz bercerita tentang laki-laki aja semuanya yang berbakti kepada ibu. Lalu bagaimana wanita? Apa nggak pernah dicatat sejarah wanita yang berbakti kepada ibu? Kok laki-laki semua? Dengarkan kisah ini yang diriwayatkan oleh Yahya bin Katsir. Dia berkata, ketika Abu Musa al-Ash'ari dan Abu Amir datang dari negeri Yaman menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berbaiat, menyatakan keimanan, masuk Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Abu Musa al-Ash'ari, apa yang kamu lakukan terhadap istrimu yang kamu tuduh demikian dan demikian? Jadi Rasulullah dengan mukjizat Allah tahu apa yang terjadi. Ditanya Abu Musa, apa yang kamu lakukan terhadap istrimu yang kamu tuduh begini dan begini? Dia menjawab, kami tinggalkan bersama keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, innaha qad ghafara Allahu laha. Sesungguhnya istrimu tersebut, wanita tersebut telah diampuni oleh Allah. Mereka bertanya, bagaimana ya Rasulullah? Mengapa mereka diampuni oleh Allah? Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita,
Dia itu mempunyai ibu yang sangat tua. Wanita itu mempunyai ibu yang sangat tua. Suatu ketika ada orang yang berseru, "Hai kaum, ya kaum, ada musuh yang hendak memporak-porandakan kalian. Segeralah menyelamatkan diri." Orang satu kampung tersebut berbondong-bondong untuk mengungsi. Nah, wanita ini menggendong ibunya, ikut lari menyelamatkan dirinya dan diri ibunya dari sergapan musuh. Rasulullah bercerita, lari ketika dia capek menggendong ibunya dari belakang, dipindahnya, digendongnya ibu di depan dan terus berlari. Ketika dia lelah ingin meletakkan ibunya, disuruhnya ibunya memijak kakinya agar tidak kepanasan, karena padang pasir yang terkena matahari itu panas sekali. Dimintanya ibunya menginjak kakinya agar tidak kepanasan. Kemudian digendongnya lagi lari dan lari sampai akhirnya dia selamat dari sergapan musuh. Karena itu dia diampuni oleh Allah. Subhanallah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah bacakan hadis dan riwayat dari sahabat seperti Ibnu Abbas, bagaimana mereka menasihati bahwasanya bakti kepada ibu salah satu amal yang bisa menghapuskan dosa besar. Lihatlah wahai para wanita, bagaimana bakti wanita ini kepada ibunya sehingga dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak di dalam kitabnya Musannaf. Lalu bagaimana wanita-wanita di zaman sekarang yang malas membantu ibunya, yang membiarkan ibunya lelah dan capek, yang membiarkan ibunya berkeluh kesah, memeras keringat, sementara dia enak-enak saja bersolek, berhias, menikmati masa gadisnya. Ingatlah, ibu kita tersebut telah mengorbankan masa mudanya, masa yang terindahnya untuk kita, anak-anaknya. Ibu lebih memilih mengandung kita daripada berbadan seksi. Ibu lebih memilih menyusui kita daripada berdada montok. Ibu lebih memilih melahirkan kita menghadapkan kematian daripada tidur-tidur nyenyak dan enak. Lihatlah bagaimana pengorbanan seorang ibu kepada kita. Kisah-kisah bakti lainnya yang diriwayatkan dari kaum salaf, semoga bisa semakin memotivasi kita untuk berbakti kepada ibu bapak kita, khususnya ibu kita. Talaq bin Habib, seorang sahabat Nabi SAW. Beliaulah yang memberikan definisi takwa yang paling sempurna. Talaq bin Habib, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya. Talaq bin Habib ini untuk menghormati ibunya, dia mencium kepala ibunya. Dan rumahnya itu berlantai 2. Dia tidak mau berjalan di lantai 2 kalau ibunya berada di bawah. Karena menghormati ibunya. Kalau ibunya di bawah, dia tidak mau di atas. Karena menghormati ibunya. Ini Talaq bin Habib. Kebiasaan orang di Arab, dan itu juga biasa dipraktekkan oleh Rasulullah SAW, makan dari satu tempat, dari satu nampan atau satu piring. Itu biasa dilakukan, dan masih ada kaum muslim sampai sekarang kalau di Arab mereka masih membudayakan makan bersama seperti itu. Dibentangkan sufroh namanya, tempat makan itu, lalu makan bersama. Nah, Ali Zainul Abidin, cucu Ali bin Abi Thalib, dikenal sebagai orang yang sangat berbakti kepada ibunya. Suatu hari dikatakan kepadanya,
engkau termasuk orang yang paling berbakti kepada ibumu. Tapi kenapa kami tidak pernah melihatmu makan satu piring atau satu nampan dengannya? Kalau kita makan satu piring ini suami istri aja ya. Atau orang-orang yang lagi kasmaran. Kalau di sana tidak. Makan satu tempat itu untuk mempererat ukhuwah. Biasa makan dengan para ulama dari satu tempat. Dengan pejabat, tokoh-tokoh itu biasa. Sehingga makan bersama seperti itu menghilangkan perbedaan-perbedaan sesama kaum muslimin. Yang kaya makan bersama-sama. Yang miskin makan sama-sama satu tempat. Sama-sama menyuap, nasinya sama, lauknya sama. Nah, ini hikmahnya. Nah, ditanyakan kepada Ali Zainal Abidin ini, kami tidak pernah melihatmu makan satu piring dengan ibumu. Kenapa? Katanya engkau berbakti kepada ibumu. Dia menjawab, saya takut tangan saya mendahului apa yang terlihat oleh mata ibu saya. Sehingga saya termasuk durhaka. Saya takut kalau makan bersama-sama dalam satu tempat, tangan saya mendahului matanya. Ibu saya sudah melihat potongan ayam itu, tangan saya sudah duluan. Saya khawatir ini termasuk durhaka. Saya tidak berani, oleh karena saya tidak makan bersama dengan ibu saya. Allahu Akbar. Sampai seperti itu mereka menilai. Saking pengagungan mereka terhadap seorang ibu. Muhammad bin Sirin, dengarkan ini wahai para anak. Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in besar, bercerita. Pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, harga kurma menjadi mahal. Naik harganya. Sehingga orang berpikir 1000 kali untuk membelinya. Tetapi aneh, Usamah bin Zaid, seorang yang dicintai oleh Rasulullah SAW, membeli korma untuk ibunya dalam jumlah yang banyak. Bahkan dia membersihkannya dan menghidangkan untuk ibunya. Sehingga orang-orang bertanya, hai Usama, apa yang membuatmu berani membeli korma dengan harga 1000 dirham? Beliau menjawab, dengarkan. Beliau menjawab, dengarkan kaum muslimin. Prinsip saya, bila ibu saya meminta sesuatu yang saya mampu memenuhinya, pasti akan saya penuhi. Allahu Akbar. Kalau ibu saya meminta sesuatu dan saya sanggup memberikannya, saya akan berikan. Lalu mana kita? Apa yang kita berikan kepada ibu kita? Meminta sedikit saja, nantilah mak, nantilah ini itu, kami lagi perlu ini, kami ini itu, dan segala macam alasan. Padahal kita memiliki lebih. Kita masih berpikir-pikir juga. Allah Akbar. Sahabat Abdullah bin Mas'ud, suatu malam ibunya Abdullah bin Mas'ud meminta Ibnu Mas'ud mencarikan air hangat. Lalu Abdullah bin Mas'ud mencarikan air hangat tersebut. Tatkala dia pulang kembali ke rumah, ibunya telah tidur dan dia tidak berani membangunkan ibunya. Ditunggunya sampai subuh. Dia duduk di dekat kepala ibunya, memegang air tadi. Allahu Akbar. Kita, apa salahnya kita duduk dekat ibu kita, urut kakinya, urut tangannya? Apa salahnya kita menghibur hati ibu kita? Apa salahnya menyenangkannya, membelikan sesuatu, hadiah, memberikan kejutan-kejutan yang berharga, sehingga ibu kita tersenyum bahagia? Pahalanya keridhaan orang tua dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Al-Akhnasi berkata, aku mendengar Abu Bakar berkata, suatu hari aku duduk bersama Mansur Ibn al-Mu'tamar di rumahnya. Tiba-tiba ibunya berteriak dengan nada kasar, ya Mansur. Dan memang ibunya kasar. Ya Mansur, Ibn Hubairah yuriduka lil qada. Ibn Hubairah menginginkanmu untuk suatu permasalahan, memutuskan suatu masalah. Ibn Hubairah seorang ulama besar,
yang karyanya juga terkenal, lalu meminta tolong Mansur bin Mu'tamar yang juga seorang ulama besar untuk menyelesaikan suatu permasalahan, tapi Mansur tidak mau. Ibunya marah. Hai Mansur. Kata ibunya, kenapa engkau tidak mau? Ibnu Hubairah memanggilmu untuk menjadi qadhi. Ini kan ada besar. Apa yang dilakukan oleh Mansur? Dia menjawab, dia mendebat ibunya, dia membantah ibunya, membalas dengan keras pula. Tidak, dia hanya tertunduk. Apa kata perawi? Aku melihatnya tertunduk, sedikit pun tidak mengangkat matanya kepadanya. Diam, tidak berani terhadap ibunya. Muhammad Ibn Munkadir, dengarkan bagaimana dia melakukan sesuatu yang mungkin tidak terbayangkan oleh kita. Sebagaimana dibawakan oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala. Muhammad Ibn Munkadir pernah berkata kepada ibunya, ya ummi, ibu, ya ummah, ibuku, berdirilah engkau. Lalu Muhammad Ibn Munkadir meletakkan kepalanya di atas tanah dan dia berkata, letakkan kakimu, hai ibu, di pipiku. Letakkan kakimu di pipiku. Yang tidak akan terbayangkan oleh kita dilakukan oleh seorang di zaman sekarang. Anak-anak di zaman sekarang karena kedurhakaannya malah membunuh ibunya sebagian mereka. Tetapi orang-orang yang meneladani Rasulullah SAW tidak akan pernah melupakan jasa ibunya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bakti kepada ibu merupakan fitrah, naluri manusia yang tidak bisa dipungkiri. Oleh karena itu Rasul pun sekalipun ibunya mati dalam keadaan kafir, ketika dia dalam perjalanan dari Madinah ke Mekah, naluri sebagai seorang anak yang harus berbakti kepada ibunya, berbuat baik, membuatnya singgah di kuburan ibunya. Bahkan tidak sekedar singgah, meminta izin kepada Allah agar boleh memohon ampunan untuk ibunya. Tidak diizinkan dia minta izin lagi untuk menziarahinya. Jadi bakti adalah fitrah manusia, bakti kepada ibu. Orang yang durhaka, orang yang tidak berbakti kepada ibunya, orang yang telah kehilangan kemanusiaannya, orang yang telah kehilangan fitrahnya, orang yang tidak lagi memiliki naluri. Bahkan mungkin lebih rendah daripada hewan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kisah durhaka anak kepada ibu tidak banyak akan kita sampaikan untuk mempersingkat kajian kita. Abban bin Iyas bercerita, suatu ketika saya melihat jenazah yang hanya diangkat oleh 4 orang dan diiringi oleh seorang wanita saja. Jenazah diangkat oleh 4 orang saja, yang mengantarnya seorang wanita. Penasaran Abban bin Iyas. Lalu diikutinya jenazah tersebut sampai di kuburan, dia pun ikut membantu. Kemudian setelah selesai dimakamkan, dia bertanya kepada orang yang mengangkat jenazah tersebut, "Fulan, siapa jenazah ini dan kenapa sedikit sekali orang yang mengantarkannya?" Apa kata orang-orang tadi? Tanyakan kepada wanita itu, dia yang menyewa kami. Disewa pula. Allahu Akbar. Lalu diikutinya wanita tersebut, wanita tua. Ketika wanita tersebut sampai ke rumah, diketuknya pintu oleh Abban bin Iyas. Keluar wanita tersebut, lalu dia minta izin dan bertanya, "Wahai ibu, siapa gerangan jenazah tadi?" Ibu tadi menjawab, "Dia adalah anakku." Terkejut Abban bin Iyas. Lantas, kenapa tidak ada orang yang mengantarnya ke kuburan?
Wanita tadi bercerita, ketika anakku akan dijemput ajalnya, ketika anakku akan mati, dia berkata kepadaku, dan anakku ini adalah anak yang durhaka. Anakku ini adalah orang yang senantiasa melakukan maksiat dan melukai hatiku, kata ibu ini. Menjelang dia mati, dia berkata, Ibunda, apakah engkau menginginkan kebahagiaan untuk anakmu? Ternyata anak yang durhaka ini di akhir hayatnya takut juga. Dan dia tahu betul kebahagiaannya bergantung kepada ibunya. Dia berkata, Ibunda, apakah engkau menginginkan kebahagiaan untuk anakmu ini? Ibunya berkata, ya wahai anakku, bagaimanapun durhaka seorang anak, ibu tetap ibu. Dia tetap sayang kepada anaknya. Lalu anaknya berkata, Ibu, apabila aku telah sekarat, talkinkan aku. Talkinkan aku dan angkatlah tanganmu. Berdoalah kepada Allah, ya Allah, aku telah ridho terhadap anakku dan ridailah ia. Serta jangan beritahu kepada siapa-siapa tentang kematianku. Karena kalau mereka tahu aku mati, mereka tidak akan mau menyolatkanku. Mereka tahu bahwa aku selalu berbuat maksiat. Sembunyikan, rahasiakan kematianku. Kemudian wanita tadi tertawa. Aban bin Iyas berkata, kenapa engkau tertawa? Wahai wanita tua. Ya, akhirnya aku memperturutkan kata anakku. Lalu aku mentalkinkannya. Dan aku berdoa, ya Allah, aku meridai anakku, ridai dia. Ya Allah, aku meridainya, ridai dia. 3 kali aku berdoa, ya Allah, aku meridai anakku, ridai dia. Lalu aku tidak memberitahu siapa-siapa kecuali 4 orang yang aku sewa untuk menguburkannya. Akhirnya malam harinya aku bermimpi bertemu dengan anakku. Dia tertawa, tersenyum dan berkata, Ibu, aku menemui Rabbku dalam keadaan ridho karena doamu. Allahu Akbar. Anak yang durhaka, tetapi ibunya masih tetap mendoakannya dengan keridhaan. Masih untung ibunya masih ridho. Bagaimana kalau ibu kita tidak ridho? Bagaimana kalau ibu kita tidak rela? Bagaimana kalau ibu kita tidak memaafkan kita? Siapa lagi yang akan memaafkan kita? Allah tidak akan pernah meridhai kita lagi. Masih banyak kisah-kisah durhaka yang diriwayatkan. Tetapi terlalu berat bagi kita untuk menceritakan kedurhakaan. Karena mengingatkan kita bahwa kita sendiri pun banyak durhaka kepada ibu kita. Lihatlah akhlak kita, lihatlah kelakuan kita, keseharian kita selama ini. Kita tidak pernah peduli dengan ibu kita, kita membentaknya, kita mengucapkan kata-kata kasar, kita tidak menghiburnya, lalu kita menceritakan kisah anak-anak yang durhaka, menceritakan diri kita sendiri. Oleh karena itu tidak akan sanggup kita menceritakannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni ibu bapak kita. Mudah-mudahan ibu bapak kita meridhai kita sehingga kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai di situ kajian kita hari Ahad ini. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Allahu a'lam. Begitu besar peranan doa seorang ibu dalam kehidupan seorang anak. Lalu bagaimana dengan anak-anak yang sudah tidak mempunyai ibu lagi? Tentu ia tidak akan mendapatkan doa yang makbul lagi dari seorang ibu. Apakah doa yang diucapkan seorang bapak dapat menggantikan posisi doa ibu pada anaknya? Ya.
Ketika Rasulullah SAW mengatakan 3 doa yang dikabulkan oleh Allah itu umum orang tua. Dalam riwayat lain memang disebutkan lafaz ibu. Tapi insya Allah doa bapak juga akan didengarkan oleh Allah walaupun doa ibu lebih istimewa. Kalau ibu kita telah meninggal, bapak kita masih hidup, curahkan bakti kita kepada bapak kita. Allah. Bagaimana caranya kalau seorang anak semasa hidup ibunya anak ini durhaka? Bagaimana caranya meminta ampun dan apakah dosa anak ini diampuni oleh Allah sebab semasa hidup ibunya si anak tidak ada meminta maaf sama ibunya. Kalau kita durhaka kepada ibu kita lalu ibu kita meninggal dan kita belum sempat meminta keridhoannya, bertaubat kepada Allah, banyak-banyaklah beramal soleh. Kemudian berbakti dengan cara mendoakannya, bersedekah untuknya, menjalin hubungan baik dengan bibi kita sebagai ganti ibu kita. Allahu a'lam. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Silakan. Apakah doa seorang ibu yang tak soleh mendoakan yang jelek untuk anaknya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau ibu tersebut dizalimi, ya. Walaupun ibu itu tidak soleh, tidak taat kepada Allah, banyak berbuat maksiat, meninggalkan kewajiban-kewajiban, tetapi kalau dia dizalimi oleh anaknya, doa orang yang dizalimi walaupun dari orang kafir sekalipun didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu doa yang dikabulkan tadi juga disebutkan wa da'watul mazlum, dan doa orang yang dizalimi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana seorang anak wanita yang bekerja mencari nafkah di luar rumah dan membiarkan ibunya untuk menyelesaikan pekerjaan rumah tangga sampai dari merawat anak-anaknya sampai menyediakan makan untuk anaknya tersebut? Apakah anak tersebut termasuk durhaka pada orang tua? Jikalau di keluarga mereka tidak ada yang memberi nafkah, tulang punggung adalah wanita ini. Kalau dia tidak bekerja, siapa lagi yang akan menafkahi mereka? Maka yang seperti ini insya Allah tidak termasuk durhaka. Karena dia bekerja juga untuk memberi makan ibunya. Tetapi kalau dia bisa meringankan beban ibunya, upayakanlah. Misalnya mencuci, cari orang yang mencuci dan bayar. Jangan ibu kita pula disuruh mencuci pakaian anak-anak kita itu. Kalau soal makan mungkin dia salah. Memberi makan. Bahkan ibu itu sendiri, seorang nenek, bahagia bisa dekat dengan cucunya. Apalagi wanita tersebut menjadi tulang punggung bagi keluarga. Tetapi jika tidak, ada orang lain yang menafkahi keluarga mereka, wanita ini bekerja begitu saja dan meninggalkan ibunya seperti pembantu, ngurus tetek bengek urusan anaknya dan urusan-urusan lain di rumahnya, maka di mana hati seorang anak ini? Sikap ini dikhawatirkan bisa termasuk durhaka. Oleh karena itu, lihat kondisinya. Kalau dia menjadi tulang punggung menghidupi keluarga, mudah-mudahan itu tidak termasuk sikap durhaka. Kalau ibu kita misalnya orang yang tidak tahu, awam, lalu dia meninggalkan sholat, sebagai anak kita menasihatinya, mengajarkannya, memerintahkannya sholat, lalu ibu kita itu merasa digurui, tersinggung, sampai meneteskan air mata, insya Allah itu tidak termasuk durhaka. Bahkan itu bakti kita kepada ibu. Ingat kisah Mus'ab bin Umair ketika dia masuk Islam. Bahkan ibunya ini sampai mogok makan. Kalau kamu tidak mau keluar dari agama Muhammad itu, saya tidak makan-makan. Akhirnya apa kata Mus'ab bin Umair? Ya ibunda, kalaupun engkau punya nyawa yang banyak, kemudian hidup mati, saya tidak akan surut dari agama ini. Itu tidak termasuk durhaka karena ketaatan bakti kita kepada orang tua adalah dalam kebaikan. Tetapi upayakanlah ketika kita mengajak ibu kita itu dengan cara yang lembut. Allahu a'lam.
Berbakti kepada orang tua yang telah meninggal telah kita kupas secara rinci pada pertemuan yang lalu. Di antaranya tentu menyolatkan dia. Kemudian mendoakan dan beristighfar untuk ibu bapak kita yang telah meninggal kalau mereka muslim. Kemudian yang ketiga melunasi hutang-hutang mereka. Kemudian yang keempat menunaikan janji mereka. Kalau mereka punya janji atau sumpah yang belum terlaksana, kita tunaikan. Kemudian merawat anak-anaknya yang masih kecil, saudara-saudara kita yang masih kecil, yang belum bisa mandiri. Kemudian menjalin silaturahim dengan keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Kemudian meminta keridhaan musuhnya. Misalnya bapak ibu kita punya musuh, bertengkar dengan tetangga dan lain sebagainya. Kita mewakilinya minta keridhaan. Kemudian menghajikannya. Kemudian mengumrohkannya. Dan bersedekah juga untuk ibu bapak kita. Nah, itu termasuk secara ringkas bakti-bakti kepada orang tua setelah meninggal. Ziarah juga, menziarahi kuburan mereka. Nah, secara rincinya hadis-hadisnya pertemuan yang lalu sudah kita sebutkan. Allahu a'lam. Ibu mertua kita apakah termasuk ibu kita? Termasuk ibu kita, cuma derajatnya tentu berbeda dengan ibu yang melahirkan kita. Ibu yang melahirkan kita tentu harus nomor satu. Walaupun kita diperintahkan juga berbakti kepada ibu mertua kita. Bahkan kalau ibu kita meninggal, Rasulullah, para sahabat menunjukkan bakti itu bukan kepada ibu mertua, tetapi kepada bibi penggantinya. Bibi saudara ibu, saudari ibu, kakak atau adiknya, khalah. Namun begitu kita tetap harus berbuat baik, bersikap baik kepada ibu mertua kita. Allah a'lam. Ustaz, bagaimana dengan ibu yang pilih kasih terhadap anaknya, cucu-cucunya, dan menantunya, sementara kami anaknya tidak terima atas semua itu. Dan kami memberitahukannya untuk bersifat adil, tetapi si ibu marah. Apakah kami berdosa sebagai anak yang membuat ibunya marah? Lihat dahulu. Apakah betul ibu kita pilih kasih atau kita yang cemburu? Ibu kita lebih sayang kepada adik kita, masih kecil wajar. Masa kita mau dimanja kayak adik kita yang masih kecil juga? Kan tidak mungkin. Apa diminta oleh adik kita, dibelikan baju, dibelikan ini, kita sudah dewasa, sudah besar, tentu berbeda dengan yang lainnya. Nah, ini kita harus introspeksi diri juga, jangan cepat menyalahkan seorang ibu. Toh, kalaupun ibu kita benar-benar pilih kasih, sabar. Sabar dan ketahuilah Allah tidak pernah pilih kasih. Allah tetap akan menganugerahkan kasih sayangnya kepada kita. Sabar dan jangan menyakiti ibu kita. Allahu a'lam. Bagaimana dengan seorang ibu yang kasar sementara anaknya diperlakukannya dengan pilih kasih? Tetap kita bersabar. Inilah saatnya kita berbakti kepada ibu kita. Tunjukkan bakti kita. Betapapun sikap ibu kita, kita tetap mengasihinya, menghormati dan menghargainya. Dan bagaimana menasihatinya? Kalau kita tidak sanggup berbicara, berikan buku-buku. Bagaimana ibu mendidik anak. Bagaimana kedurhakaan orang tua terhadap anaknya. Ada pembahasan-pembahasan para ulama yang durhaka itu bukan anak saja. Tetapi orang tua pun bisa durhaka kepada anak. Suatu ketika seorang bapak membawa anaknya kepada Umar bin Khattab mengadu. Ya Khalifah, ya Amirul Mukminin, anak saya ini durhaka kepada saya. Apa kata anaknya? Tidak, wahai Amirul Mukminin, dia yang tidak mendidik saya dahulu. Dia yang tidak membimbing saya. Dia yang tidak mengarahkan saya. Apa kata Umar? Ini durhaka ayah kepada anaknya. Ayahnya yang membuat anaknya durhaka. Ayah tidak menunaikan haknya, itu kedurhakaan ayah kepada anaknya. Jadi tetap bersabar, berbuat baik, nasihati, hidupkan kajian-kajian di rumah itu seputar bakti dan seputar kewajiban orang tua kepada anak. Gimana cara berbakti kepada ortu ane, sedangkan ane harus menyelesaikan studi ane?
kemungkinan 3 atau 4 tahun baru bisa menyelesaikan studi aneh. Jadi kemungkinan besar 3 atau 4 tahun lagi baru bisa bertemu mereka. Masa tidak pulang-pulang kampung? Jazakallah. Apa Ustaz mau tanya lagi? Bagaimana kalau ada lelaki yang soleh? Yang syabab-syabab ini pada ketawa semua ini. Yang muda-muda ini. Bagaimana kalau ada laki-laki yang soleh melamar, tetapi karena orang tua Ana menginginkan Ana menyelesaikan studi, maka Ana menolak lamaran tersebut. Apakah Ana berdosa, Ustaz? Bagaimana jika sebaliknya, Ustaz? Wah, pada semangat semua ini. Siapa ini? Jadi yang pertama, kalau kita belajar menuntut ilmu dan kita meninggalkan orang tua kita, cara berbakti kita, kalau jarang bertemu, dengan sering berkomunikasi. Telepon ibu kita. Kita punya HP, sering SMS dengan teman kita. Lalu kenapa orang tua kita tidak kita SMS? Telepon orang tua kita, Mak, bagaimana kabarnya, Mak? Sudah berbuka, Mak? Apa perbukaan hari ini? Sahur makan apa? Senang hati ibu kita. Anak saya perhatian, Mak, saya di sini tidak ada perbukaan apa-apa, anak kos, Mak. Enak apa? Senang ibunya. Jadi itu caranya. Dan Lebaran kalau kita tidak pulang, kirimkan hadiah. Kalau bisa pulanglah. Kenapa tidak pulang sampai 3 tahun, 4 tahun? Apalagi kalau kita perempuan. Pulang. Itu kesempatan kita menjenguk, menjabat tangan ibu bapak kita. Bagaimana kalau kita tidak pulang-pulang, ternyata mereka sudah pulang duluan ke rahmatullah. Semoga Allah merahmati mereka. Tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk meminta maaf secara langsung. Mencium tangannya, mencium keningnya, merangkulnya. Nah, jadi jangan sampai putus komunikasi dengan ibu si Ani tadi. Adapun laki-laki yang soleh, tetapi kalau mau melamar, si Ani kan masih kuliah, 3 tahun 4 tahun lagi. Nah, apa tidak menyelesaikan kuliah dulu? Mungkin orang tua ingin kita selesai studi. Kalau kita ingin selesai studi dan merasa diri kita akan terfitnah, akan jatuh ke maksiat, kita wajib menyelamatkan diri kita. Apalagi kita jauh dari keluarga, kita tidak punya mahram. Zaman sekarang banyak godaannya. Gadis, bagaimanapun tegarnya dia, kalau si kumbang terus-menerus menghinggapinya, terus-menerus bernyanyi-nyanyi di pipinya, bunga akan tergoda juga. Oleh karena itu hati-hati wahai para gadis, wahai para pemudi. Kalau sudah usianya layak, kedewasaan sudah ada, kesiapan sudah ada, tunggu apa lagi? Orang tua melarang, lobby orang tua. Di kampus saja rektor bisa dilobi, dosen bisa dilobi. Masa orang tua tidak bisa dilobi? Para mahasiswa paling jago melobi. Lobi orang tua, tunjukkan mana kepiawaian melobi itu. Lobi, bujuk orang tuanya. Mudah-mudahan bisa dan bisa cepat menikah, lebih aman dan juga studinya sukses. Allahu a'lam. Bagaimana bakti wanita yang sudah menikah? Dia ikut suaminya dan jauh dari orang tua, sedang dia ingin bakti juga kepada orang tuanya. Ketika wanita sudah menikah, maka kewajiban kepada suaminya lebih didahulukan. Kewajiban kepada suaminya lebih didahulukan. Kalau dia ikut suaminya jauh dari orang tua, tidak menghalangi baktinya kepada orang tua. Seperti yang saya katakan tadi, jangan pernah putus komunikasi dengan orang tua kita. Senantiasa mendoakannya, mengirimkannya apa yang bisa kita kirimkan, bantuan dan segala macamnya. Kemudian juga ada kesempatan sekali-sekali pulang, menjenguk dia, itu termasuk bakti kita. Bagaimana kalau sang suami melarang untuk memberi sesuatu kepada orang tuanya, sedangkan orang tuanya susah? Sementara sang istri kasihan melihat keadaan kedua orang tuanya. Ini suami yang durhaka, pelit, bakhil. Apakah dia tidak punya orang tua juga? Sudah diambil anak orang tuh, pelit pula lagi.
Nah, sudah diambil anak orang itu, dibawanya pergi hidup bertahun-tahun, tidak mau pula memberikan sedikit saja kepada orang tua perempuan itu. Orang tua dia juga wajib suami membantu orang tua istrinya juga kalau orang tua istrinya tidak mampu. Kalau ternyata suaminya melarang, tidak mau memberi, boleh si istri kumpulkan uang tabung atau boleh mengambil sedikit berikan kepada orang tuanya. Abu Sufyan pelit sehingga istrinya mengadu kepada Rasulullah SAW. Sampai-sampai kebutuhan istri dan anaknya tidak dipenuhi. Padahal dia kaya. Ada juga orang yang pelit seperti itu. Bertanya istrinya, bolehkah dia mengambil harta suaminya karena suaminya pelit? Lalu Rasulullah mengizinkannya, tetapi bil ma'ruf, dengan cara yang baik, artinya sekedar kebutuhan saja. Sekedar kebutuhan, sebab itu kewajiban sang suami dan hak dia. Nah, begitu juga bakti kepada orang tua, wajib. Orang tua sudah jelas tidak mampu, tidak ada yang membantu, tidak diizinkan kita untuk membantunya. Semampu kita, sisihkan uang kita dan bantu orang tua kita tersebut, serta nasihati suami kita. Sampai di sini kajian kita. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.